Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware bersama host baru nih, Mang Udok. Nah, teman-teman masih inget gak Hyper 212 Black Edition RGB? Nah, sekarang ada seri terbaru sama-sama Hyper 212 Black Edition. Cuma kipasnya itu pakai Silencio, jadi nggak bling-bling gitu deh. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, mari kita unboxing dulu. Packaging dari Hyper 212 Black Edition ini udah diperbaharui dari seri originalnya yang rilis tahun 2019 yang lalu. Cooler Master juga menambahkan mounting buat Intel LGA 1700. Mountingnya ini bersifat universal, so bisa juga dipakai di produk Cooler Master yang lain. Nah, ini dia seluruh paket pembeliannya. Nanti kita bahas ya satu persatu di proses instalasi. Seri Hyper 212 itu adalah seri cooler legendarisnya Cooler Master. Hyper 212 ini udah eksis loh dari tahun 2007. Sekarang seri Hyper 212 ini makin banyak variannya, namun hanya terbatas di kelas low end dan mid range aja. Dan seri Black Edition ini merupakan seri Hyper 212 terbaik yang ada di pasaran saat ini. Untuk harganya sendiri, Hyper 212 Black Edition Silencio ini berkisar di Rp745.000. Hyper 212 seri ini menggunakan kipas Cooler Master Silencio, jenis kipas andalan CM yang juga dijual secara terpisah. Kipas Silencio yang digunakan itu berukuran 12 cm dan punya airflow di 42 cfm. Lebih rendah dari Hyper 212 RGB yang mencapai 57,3 cfm. Namun seri Silencio punya tingkat keheningan 6,5 sampai 26 desibel, sedangkan Hyper 212 RGB mencapai 8 sampai 30 desibel. Untuk konsumsi dayanya juga lebih rendah. Hyper 212 RGB mencapai 1,92 watt, sedangkan Silencio hanya di 0,96 watt aja. Wajar sih, soalnya nggak ada tambahan daya buat nyala RGB-nya. Jadi kesimpulannya, Hyper 212 Silencio ini lebih hening dan lebih adem. Tapi secara performa masih sedikit di bawahnya 212 yang RGB. Untuk heatsinknya sekilas tidak ada perbedaan. Desainnya terlihat persis sama dengan versi yang RGB-nya. Namun ternyata ada sedikit perbedaan pada dimensinya. Heatsink versi Silencio ini lebih panjang 3 mm. Heatsinknya ini menggunakan 4 buah heat pipe, memiliki direct contact technology yang diklaim Cooler Master dapat efektif dalam pembuangan panas. Panasnya ini akan diantarkan melalui sirip aluminium dan cover atas pada heatsinknya. Oke, sekarang kita ke proses instalasi. Kita pakai Intel Core i5 13600K, so kita pakai backplate LGA 1700-nya. Selanjutnya kita pasang bracket pada heatsinknya. Bautnya ini jangan sampai hilang ya, dan bautnya ini juga gampang dol. Usahakan pakai obeng yang pas. Nah, ini yang jadi masalah, tidak ada baut penyangga pada backplate-nya. Jadi kita mesti pegangin terus backplate-nya, karena harus langsung dicolok sama mounting yang ada di heatsink. Ini kurang praktis sebenarnya, mungkin karena Hyper 212 ini udah lama dirilis, jadi memang belum didesain khusus buat soket LGA 1700. Oke teman-teman, ini adalah penampakannya ketika sudah terinstall dalam casing. Secara looks, cooler ini cocok buat teman-teman yang suka dengan tampilan PC serba hitam. Buat kalian yang suka dengan bling-bling RGB, bisa pilih yang versi RGB-nya. Untuk pengujian, kami menggunakan Cinebench R23 Traveling Test selama 10 menit. Pengujian menggunakan Intel Core i5 13600K yang dibatasi 181 watt atau sesuai dengan spek pabrikannya. Pas awal tes, CPU package powernya emang bisa nyentuh di 181 watt, tapi nggak nyampe 5 detik, turun perlahan di sekitar 161 watt. Clock speednya juga traveling, tidak sampai 5 GHz. Penurunan ini sepertinya disebabkan oleh suhu CPU yang mencapai 99 derajat Celcius, bahkan bisa tembus sampai 100 derajat Celcius. Sehingga skor Cinebench-nya pun hanya mencapai 21.000 poin aja. Beda lumayan dari skor normalnya yang bisa mencapai 23.000 poin. So, Hyper 212 Silencio ini sebaiknya digunakan buat CPU yang kelasnya lebih rendah, seperti Core i5 13400 atau 12400F ke bawah, supaya bisa lebih maksimal. Cooler Master Hyper 212 Black Edition ini memang jadi salah satu cooler terbaik di kelas mid-range. Tapi di zamannya, yaitu di tahun 2019. Buat zaman sekarang, sepertinya agak sulit buat ditandem sama CPU generasi baru. Belum lagi nih, sejak tahun 2020.
Banyak brand lain yang punya performa lebih bagus, harga lebih murah. Sayang banget nih, Hyper 212 series nggak lagi bisa bersaing di kelas mid-range. Hyper 212 versi baru justru hadir di kelas entry level. Sementara buat kelas high-end ada Master Air series di atas 1 jutaan. Sementara buat kelas mid-range nih, hampir tidak ada cooler dari CM yang mampu mendominasi. Oke, gitu aja video dari Mang Odok. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!